Di desa kecil bernama Karangsari, terletak di antara hamparan sawah dan suara adzan subuh yang menggema dari masjid tua, hidup seorang perempuan bernama Laraswati. Usianya belum genap 30, namun sorot matanya tampak lebih tua dari umurnya. Ada luka yang tidak terlihat, ada beban yang tak tertuliskan di balik senyumnya yang selalu ramah. Laras adalah potret perempuan ideal di mata warga kampung. Setiap kali ada pengajian ibu-ibu, ia datang paling awal dan pulang paling akhir. Ia tak pernah melewatkan satupun sholat berjamaah Idul Fitri dan Idul Adha. Suaranya lembut ketika mengaji, langkahnya sopan ketika berjalan, dan pakaiannya selalu menutup aurat dengan sempurna. Dan yang paling membuatnya dikenang adalah setiap tahun saat Idul Adha, Laras selalu membawa hewan kurban, sendirian, tanpa banyak bicara. 3 tahun terakhir, dia berkurban kambing gemuk. Tahun ini, untuk pertama kalinya, dia membawa seekor sapi jantan besar. Dituntunnya sendiri dari truk pengangkut ke halaman masjid. Masya Allah Laras, rezekimu kok deras sekali nak, ujar Pak Ustaz dengan mata berbinar. Laras hanya tersenyum, tipis. Sedikit rezeki dari kerja di kota Pak Ustaz. Mohon diterima, semoga berkah. Tak ada yang tahu dari mana uang itu berasal. Yang mereka tahu, Laras kerja di kota, di toko baju. Katanya suatu hari ketika ditanya tetangga. Semua percaya. Siapa yang mau menuduh perempuan yang setiap hari mengenakan kerudung dan membaca Al-Quran itu sebagai pendosa? Bu Wagini, ibunya yang sudah renta dan tak lagi kuat berjalan jauh, hanya bisa tersenyum bangga melihat putrinya. Alhamdulillah, anakku berbakti sekali, katanya pelan, sambil menyeka air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Bu Wagini percaya bahwa Laras bekerja dengan jujur. Setiap bulan ia diberi uang cukup untuk beli obat, makan enak, bahkan renovasi rumah. Tahun ini, Laras juga telah mendaftarkan ibunya berangkat haji. Sebuah keinginan lama yang dulu hanya jadi angan-angan, kini telah menjadi nyata. Tapi Laras tahu, semuanya bukan datang dari doa-doa yang bersih. Semua ini adalah hasil dari malam-malam yang ia lalui dengan tubuh dan air mata. Hasil dari sentuhan lelaki yang tak dikenalnya, dari kamar-kamar hotel sempit, dari aplikasi pesan singkat yang kini sudah ia hafal cara mainnya. Malam itu, saat semua warga kampung tertidur, Laras duduk di beranda rumah kayu mereka. Sapi kurban, yang tadi dibelinya sudah terikat di samping masjid. Ia menatap langit. Tak ada bintang, hanya awan gelap dan hawa dingin menyusup tulangnya. Ia membuka ponselnya. Ada 5 pesan masuk. Open malam ini, sayang. Maya, kamu di mana? Masih available malam ini? Harga short sama long beda kan? Kamu yang dulu nganterin si Reza ya? Mantap banget. Laras menatap nama-nama itu. Orang-orang asing. Lelaki-lelaki yang tak tahu siapa dia sebenarnya. Dan dia pun tak tahu siapa mereka di luar kamar. Mereka hanya tahu nama palsunya, Maya, dan tubuhnya yang katanya mahal, karena masih muda, bersih, dan sopan. Tangannya gemetar. Ingin rasanya ia membuang ponsel itu ke kebun belakang. Tapi besok malam, ia harus kembali ke kota. Sapi itu belum lunas. Tabungan hajinya juga belum cukup. Ia bahkan belum membayar cicilan motor untuk ibunya pergi ke pengajian. Air mata menetes, pelan, tanpa suara. Ya Allah, kalau aku bukan wanita baik, kenapa kau titipkan seorang ibu sebaik itu padaku? Kalau kurbanku dari uang haram, apakah kau akan murka padaku? Ia menatap tangannya. Tangannya bersih, lembut, wangi lotion. Tapi Laras tahu, tangan itu telah menyentuh dosa terlalu banyak. Ia tahu, tubuhnya telah dijamah terlalu sering untuk sebuah alasan yang dunia tak pernah mau dengar. Aku hanya ingin ibuku bahagia. Dan di balik hijab yang ia kenakan setiap hari, Laras menyembunyikan dosa dan pengorbanan, luka dan harapan, air mata dan cinta yang tak bisa ia sampaikan dengan kata-kata. Besok, seluruh warga akan berkumpul untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban. Sapi besar itu akan menjadi simbol kemuliaan, ketakwaan, dan keberkahan. Mereka akan menyebut namanya dengan bangga. Sapi ini dari Mbak Laras. Dermawan ya dia.
Semoga tambah sukses. Tapi hanya Laras yang tahu. Sapi itu dibeli dengan air mata, caci maki tamu-tamu hotel, dan rasa jijik pada dirinya sendiri yang makin menumpuk. Namun, ia akan tetap datang ke masjid esok hari. Dengan kerudung putih, mukena bersih, dan senyum. Yang sama, karena begitulah dunia Laras. Terang di luar, gelap di dalam. Dan kisah ini baru dimulai. Laras kecil bukanlah gadis yang terlahir dari keluarga berada. Ia tumbuh di tengah rumah papan yang lantainya masih dari semen kasar, dengan atap seng yang akan mengeluarkan suara gaduh saat hujan tiba. Tapi meski serba kekurangan, masa kecil, Laras adalah masa di mana senyum masih mudah muncul di wajahnya. Ayahnya, Pak Tohirin, adalah sopir truk pasir yang saban hari menempuh jarak jauh demi membawa pulang beras untuk istri dan anak semata wayangnya. Sementara ibunya, Bu Wagini, menerima jahitan dari rumah ke rumah. Mereka bukan keluarga yang sering piknik ke kota atau punya televisi besar, tapi mereka punya cinta, dan itu cukup. Laras sangat dekat dengan ayahnya. Setiap malam, ketika ayahnya pulang kerja dan duduk di tikar depan rumah sambil menghisap rokok, lintingan, Laras akan memeluk kakinya sambil bercerita tentang sekolah, tentang cita-citanya menjadi guru, dan tentang kue klepon buatan Bu Wagini yang habis dibagi ke teman-teman. Tapi semua berubah ketika Laras berusia 14 tahun. Truk yang dikendarai Pak Tohirin terguling di tikungan tajur, menabrak pohon jati, dan membuatnya meninggal seketika. Berita itu datang di pagi hari, diantar oleh 2 polisi dan tetangga yang tak sanggup menahan air mata. Sejak itu, langit rumah Laras tak pernah cerah lagi. Bu Wagini mendadak sakit-sakitan. Ia jatuh kelelahan, mengidap asma parah dan darah tinggi. Dan Laras, yang baru saja lulus SMP, terpaksa menghentikan sekolah. Ia mencoba membantu sang ibu menjahit, tapi orderan tak selalu ada. Kadang, dapur hanya berisi air putih dan kerupuk, sisa pasar. Kadang, Laras menahan lapar hingga sore hanya agar ibunya bisa makan lebih dulu. Tahun-tahun berlalu. Laras sempat bekerja di toko kelontong milik Pak Karno, lalu menjadi pelayan warung makan di desa sebelah. Semua dilakukan demi bisa menabung, walau jumlahnya tak seberapa. Ia menolak lamaran seorang petani muda karena merasa belum waktunya menikah, apalagi ketika ibunya makin sakit dan butuh perhatian penuh. Saat usianya 20, datang tawaran kerja ke kota dari teman lamanya, Nila. Kerja di toko baju gajinya lumayan, kata Nila. Laras sempat ragu, tapi akhirnya pergi juga. Ia pikir, mungkin rezekinya ada di kota. Ia tinggal di kos-kosan sempit di daerah Cikini, makan seadanya, dan benar-benar mencoba hidup lurus. Namun, kota tak semudah bayangan. Pekerjaan di toko baju hanya bertahan 4 bulan, tempat itu bangkrut. Laras kemudian jadi kasir minimarket, lalu pelayan kafe, lalu freelance admin online shop. Tapi semua itu gajinya tak cukup. Terutama saat sang ibu mulai sering dirawat di puskesmas dan butuh biaya beli tabung oksigen. Sementara itu, teman-temannya mulai hidup lebih enak. Beberapa pamer tas mahal, ponsel baru, bahkan liburan. Laras sempat heran, dari mana uang mereka datang. Sampai akhirnya Nila, teman lama yang dulu mengajaknya ke kota, menyuruhnya jujur, "Ra, lo ini cantik, sopan, pintar, tapi hidupmu nggak akan berubah kalau cuma ngandelin kerja halal yang digaji 2 juta sebulan. Terus aku harus apa? Ikut aku, sekali aja. Gaji seminggu bisa nutup biaya obat ibumu sebulan." Malam itu, Laras menolak. Tapi seminggu kemudian, Bu, Wagini harus dirawat inap dan biaya rumah sakit mencapai 2.500.000. Tabungannya tak cukup. Kartu BPJS bermasalah. Ia menelpon semua kenalan, tak satu pun bisa membantu. Akhirnya, Laras menelpon Nila. Malam itulah awal segalanya. Ia dijemput mobil rental, dibawa ke hotel kecil, dan dikenalkan pada dunia yang tak pernah ia bayangkan akan ia masuki. Dunia tempat tubuh menjadi alat tukar, dan harga diri adalah barang yang dinegosiasikan. Ia mengganti nama menjadi Maya. Dan hidupnya pun mulai mengarah pada sesuatu yang bahkan
Ia sendiri tak yakin bisa kembali darinya. Malam pertama itu, Laras hanya bisa menangis. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Hatinya seperti robek, harga dirinya remuk. Dan setelah semua selesai, ia hanya bisa terduduk di pojok kamar hotel, menyelimuti tubuhnya yang telanjang dengan selimut putih dingin, menatap dirinya di cermin kamar yang redup. Dia tak mengenali siapa yang sedang duduk di sana. Bukan Laraswati, bukan gadis desa yang dulu rajin ikut pengajian remaja, yang selalu membawa kue ke langgar, yang dicium tangan oleh para ibu karena kelembutannya. Dia kini Maya. Nama yang dipilih oleh Nila, nama yang tidak ia sukai tapi harus ia terima. Nama yang singkat, seksi, gampang diingat, ujar Nila, Maya. Perempuan dalam iklan daring yang muncul dengan foto blur, deskripsi minim, dan tarif tertera di kolom catatan. Nomor teleponnya diatur dengan kode unik, hanya bisa diakses lewat grup-grup Telegram atau aplikasi chatting, khusus para kolektor. Dunia bawah tanah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali menerima tamu, Maya mengenakan topeng yang berbeda. Ia bisa menjadi manja, bisa menjadi pendiam, bisa menjadi nakal atau kalem, tergantung siapa yang membayar. Tapi setelah itu, ia selalu kembali ke kosannya yang kecil di pojok gang, menangis seperti anak kecil. Tapi seiring waktu, tangisnya berkurang. Uang yang masuk terlalu menggoda. Satu malam bisa menghasilkan lebih dari kerja sebulan di minimarket. Ia bisa mengirim uang ke kampung dengan jumlah besar. Ibunya bahagia. Rumah mereka direnovasi. Atapnya tak bocor lagi. Bahkan kamar Bu Wagini dipasangi AC kecil dan lemari baru. Dan Laras, atau Maya, mulai terbiasa. Ia membeli make up, belajar, bicara dengan nada lebih genit, mengganti gaya rambut, memakai parfum mahal. Dunia malam adalah dunia kejam, tapi juga penuh ilusi kemewahan. Ia belajar bagaimana membaca karakter lelaki, bagaimana menghindari tamu kasar, bagaimana menawar harga, bahkan bagaimana pura-pura menikmati saat hatinya ingin muntah. Namun, tidak. Semua malam berjalan mulus. Ada malam ketika Maya dipukul. Ada malam ketika ia diancam pakai pisau. Pernah pula ia lari setengah telanjang dari kamar hotel karena klien mendadak brutal. Tapi ia tak pernah lapor. Dunia seperti ini tak bisa bergantung pada polisi atau hukum. Yang ada hanya solidaritas sesama perempuan malam. Dari mereka, Laras belajar bertahan. Ia bertemu banyak perempuan dengan cerita serupa. Ada yang dipaksa karena anaknya sakit, ada yang menjadi korban perceraian, ada yang lari dari rumah, bahkan ada yang dulunya guru honorer. Semua berkumpul dalam satu ruang gelap bernama kebutuhan. Dan seperti racun yang meresap pelan, Laras mulai percaya bahwa inilah hidupnya sekarang. Toh, ia tak memakai uang itu untuk foya-foya. Ia menyekolahkan keponakannya. Ia membayar utang warisan ayahnya. Ia membeli kambing kurban setiap Idul Adha. Ia menyumbang masjid. Bahkan, ia daftarkan ibunya untuk naik haji. Aku berdosa. Iya. Tapi mungkin Tuhan masih kasih kesempatan lewat niat baikku. Namun, tetap saja, setiap kali Laras menutup mata, wajah ayahnya selalu hadir. Pak Tohirin, dengan sarung kotak-kotak dan senyum lembutnya, menatap seolah bertanya, "Anakku, benarkah ini jalanmu?" Dan setiap itu pula, Laras ingin berhenti. Tapi, bagaimana caranya? Semakin hari, tagihan semakin besar. Permintaan dari kampung makin tinggi. Ibunya bangga. Desa mengaguminya. Mereka memanggilnya Laraswati sang anak syalehah. Tak ada yang tahu bahwa malamnya adalah neraka, hanya demi menciptakan surga palsu bagi orang lain. Sampai akhirnya, Laras paham, ia tidak sedang menjalani hidup. Ia menjalani hukuman atas pilihan yang tak ia punya sejak awal. Malam di kota bukan hanya soal gemerlap lampu dan deru kendaraan. Di balik itu semua, ada kehidupan yang bergerak diam-diam, tanpa suara, tanpa saksama. Dunia itu hanya terlihat oleh mereka yang terlibat langsung, dan Laras, atau Maya, sudah menjadi bagian dari pusaran gelap itu. Semakin malam, semakin panas. Semakin dalam ia masuk, semakin sulit keluar. Setiap langkah menuju hotel,
Setiap dering telepon dengan suara laki-laki asing di seberang, setiap kode obrolan yang berbunyi, short time atau long time. Check-in di mana, Kak? Bisa anal nggak? Semuanya adalah bagian dari rutinitas. Kadang, dalam satu malam, Laras bisa menemui 3 orang klien. Mereka datang dengan gaya berbeda. Ada yang sopan, ada yang menjijikan, ada yang hanya ingin dipeluk, ada yang memperlakukan tubuhnya seperti benda mati. Laras pernah bertemu seorang pejabat tua yang mabuk berat, lalu muntah di atas kasur hotel saat masih telanjang. Ia hanya bisa menahan napas, membersihkan, dan pura-pura tertawa. Pernah juga seorang pengusaha muda mengajak ke apartemen mewah, membelikannya parfum mahal, mengelus rambutnya sambil berkata, "Kamu lebih layak dari ini." Tapi keesokan harinya, pria itu menghilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Laras kembali ke tempat asalnya. Kos kecil, hidup pas-pasan meski penuh uang. Pernah pula ia nyaris diperkosa oleh pria yang mengaku sebagai pelanggan tetap, tapi berubah jadi kasar karena merasa punya hak lebih. Maya berteriak. Dia menampar, lalu kabur lewat lift hotel sambil mengenakan baju terbalik. Malam itu ia tidur di musala SPBU, menangis hingga fajar. Dunia malam bukan hanya keras, ia mematikan hati. Teman-teman seperjuangannya banyak yang tumbang, ada yang kena penyakit kelamin, ada yang OD, ada yang gila. Bahkan ada yang ditemukan tewas mengenaskan di hotel kelas melati, dibunuh oleh klien yang tak mau bayar dan mengira nyawa mereka murah. Dan Maya tahu, setiap hari ia berjudi. Antara hidup atau mati dalam sunyi. Namun tetap saja, ia bertahan. Karena di kampung sana, ibunya menunggu uang untuk beli obat. Karena saudara-saudaranya mulai menggantungkan harapan padanya. Karena setiap Idul Adha, seluruh warga desa menanti, namanya disebut sebagai penyumbang hewan kurban terbesar di Mushola Al-Huda. Mbak Laras itu memang luar biasa. Masya Allah, muda, cantik, kaya, dermawan, dan pakai kerudung pula. Katanya kerja di perusahaan asing. Gajinya dolar. Pujian-pujian itu menamparnya lebih keras daripada hinaan. Karena Laras tahu, itu semua hasil dari dosa yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Pernah suatu malam, saat selesai menemui klien, Laras berdiri di bawah tiang listrik di sudut Jakarta Selatan. Angin malam mengusap pipinya, langit gelap tapi tak sedingin hatinya. Seorang anak kecil penjual tisu menghampirinya berkata pelan, "Kak, beli tisu, Kak." 1.000 aja. Laras merogoh dompet. Uangnya banyak, tapi malam itu ia tak memberi sepeser pun. Bukan karena pelit, tapi karena malu. Anak itu adalah cerminan dirinya yang dulu, bersih, polos, dan jujur. Dan ia takut, jika anak itu menerima uang, dari tangannya, dosa itu ikut menular ke jari-jari mungil yang masih suci. Namun dari semua malam yang ia lewati, ada satu hal yang paling menyakitkan, kesepian. Tidak ada cinta, tidak ada pelukan yang tulus. Tidak ada panggilan sayang yang tak dibayar. Ia adalah tubuh tanpa jiwa, senyum tanpa makna, dan nama yang hanya disebut dalam desahan, lalu dilupakan saat pagi tiba. Maya mulai menyimpan luka-luka kecil di tangannya, bukan karena klien, tapi karena dirinya sendiri. Ia mencubit kulitnya setiap malam, berharap rasa sakit fisik bisa mengalahkan nyeri batin. Tapi luka itu tak pernah cukup. Ia mulai bertanya dalam hati, sampai kapan aku sanggup? Sampai kapan aku terus menipu diriku sendiri? Apakah Tuhan benar-benar melihat semua ini dan tetap membiarkanku hidup? Namun, sebelum ia bisa menjawab itu semua, hidup mempercepat langkahnya. Karena sebentar lagi, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Sebuah kebanggaan yang datang dari desa. Ibunya akan berangkat ke Tanah Suci dengan uang dari malam-malam penuh luka. Dengan doa-doa dari tangan penuh dosa. Dan Laras tak tahu apakah itu berkah atau hukuman yang sedang menyamar dalam wujud hadiah. Desa Karangsari tak pernah berubah. Jalan tanah yang membelah perumahan warga masih berdebu jika musim kemarau dan becek bila hujan datang. Pepohonan jati berjajar seperti barisan tentara,
dan suara azan dari surau kecil masih menjadi penanda waktu. Bagi banyak orang, Karangsari mungkin biasa. Tapi bagi Laras, tempat ini adalah panggung besar. Tempat ia memainkan lakon kehidupan yang sepenuhnya berbeda dari realita yang ia jalani di Jakarta. Setiap kali pulang, Laras membawa mobil sewaan yang mengkilap, oleh-oleh berbungkus rapi, dan amplop-amplop berisi uang untuk dibagikan diam-diam ke tetangga yang membutuhkan. Ia mengenakan gamis syari yang panjang, jilbab besar menutupi dada, dan tak lupa senyum lembut serta ucapan, "Alhamdulillah, Laras bisa pulang lagi." Ia menyapa setiap orang dengan sopan, menyalami para tetua dengan tangan dua, mengunjungi anak-anak yatim, bahkan menghadiri pengajian ibu-ibu dan menyumbangkan karpet baru untuk mushola. Tak ada satupun warga yang menaruh curiga. Bagi mereka, Laras adalah wanita panutan, sukses, alim, dan dermawan. Di depan orang-orang, Bu Wagini tak henti-hentinya memuji anak semata wayangnya itu. Laras itu kerja keras, kerja kantoran di Jakarta. Alhamdulillah, sekarang gajinya besar. Tapi tetap nggak pernah lupa salat, ngaji, dan selalu pulang kalau Idul Fitri dan Idul Adha. Dan benar saja, setiap Idul Adha, Laras menyumbang 1 ekor sapi besar atas nama keluarganya. Ia tak pernah bicara banyak saat pemotongan kurban. Hanya duduk di tepi halaman masjid sambil memeluk ibunya. Tapi dalam hatinya, ia berteriak, "Ya Allah, apa ini bisa kau terima? Aku tahu ini uang dari jalan kotor, tapi aku ingin membahagiakan. Ibu, aku ingin jadi anak yang baik, meski aku kotor." Air mata itu tak pernah jatuh, hanya berkaca. Karena ia tahu, di tempat ini, ia harus tetap kuat, harus tetap menjadi Laraswati yang dihormati, bukan yang dibenci. Namun desas-desus perlahan muncul. Tak semua warga sepenuhnya percaya pada cerita yang Laras bangun. Kerja kantoran kok jarang cerita ya? Bisa beli mobil, sapi kurban tiap tahun, tapi nggak pernah bilang kerja di mana. Aku pernah lihat fotonya di medsos. Bajunya nggak kayak anak kantoran, bajunya, ya tahu sendirilah. Tapi sudahlah, urusan orang. Yang penting dia baik ke warga. Laras tahu. Desas-desus itu mulai muncul seperti jamur. Tapi pujian dan respek yang dibangun bertahun-tahun lebih keras suaranya daripada gosip. Ia tetap hadir dalam acara keagamaan, tetap bersedekah, tetap menjadi Laras yang dicintai semua orang. Namun di dalam dirinya, ada suara yang makin nyaring. Sampai kapan aku begini? Sampai kapan aku pakai topeng? Kalau suatu hari semua ini terbongkar, apa ibu masih akan menatapku seperti sekarang? Suatu malam, Laras duduk di serambi rumah. Hanya ada suara jangkrik dan bunyi lesung dari rumah tetangga. Ibunya sudah tidur. Angin desa berhembus lembut, tapi hati Laras berat. Ia memeluk lututnya, memandang langit malam yang gelap, dan menangis tanpa suara. Aku ingin berhenti, tapi aku takut. Aku takut jatuh miskin. Aku takut ibu kembali hidup sengsara. Aku takut kehilangan semua cinta ini. Warga Karangsari mengenalnya sebagai perempuan sempurna. Tapi di balik itu, Laras menyimpan luka yang terus bernanah. Ia menjadi aktris dalam cerita hidupnya sendiri. Cerita yang naskahnya ia tulis dengan darah, air mata, dan kebohongan. Dan di malam itu, Laras tahu satu hal, cinta dan pengakuan dari kampung halaman adalah candu paling mematikan. Laras menutup mata dan menghela napas panjang. Setiap helaan itu seakan mengeluarkan beban yang selama ini tersembunyi rapat di dalam dadanya. Perjalanan hidupnya bukanlah kisah yang sederhana. Ia tahu, sebelum menjadi wanita yang dikenal sebagai dermawan dan sukses di kampung, ada luka dan rahasia besar yang hampir mematahkan semangatnya. Laras lahir sebagai anak bungsu dari keluarga sederhana di desa Karangsari. Ayahnya seorang petani yang kerja keras, tapi sering sakit-sakitan. Ibunya, Bu Wagini, setiap hari berjuang merawat anak-anaknya yang banyak. Mereka hidup dalam keterbatasan, rumah reyot, dan ekonomi yang pas-pasan. Masa kecil Laras dipenuhi dengan kekurangan. Ia sering kelaparan saat ibunya tidak mampu menyediakan makanan lebih.
Ia tak punya baju bagus seperti teman-temannya di sekolah. Bahkan saat tetangga lain merayakan ulang tahun, Laras hanya bisa menatap dari jauh. Puncaknya, ketika ayahnya meninggal dunia secara mendadak, semua berubah. Keluarga Laras semakin terpuruk. Bu Wagini yang sudah lemah harus mengurus anak-anak sendirian dengan penghasilan seadanya. Pada usia 16 tahun, Laras mencoba berbagai cara membantu keluarga. Ia menjadi guru les anak-anak di kampung, membantu jualan di pasar, apapun yang bisa menghasilkan uang. Namun, semua itu tidak cukup untuk membiayai sekolah kakak-kakaknya dan kebutuhan sehari-hari. Saat itulah tawaran dari seorang kenalan di kota datang. Tawaran yang menggiurkan, uang banyak, hidup bergelimang, bisa membiayai keluarga, bahkan memberangkatkan ibunya ke Tanah Suci. Tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Laras tahu apa yang harus ia lakukan. Dia menjadi PSK Open BO, pahit? Sangat. Tapi Laras merasa seperti di jurang yang dalam, dan ia memilih bertahan di tepi jurang itu demi ibunya dan keluarganya. Setiap malam adalah pertarungan antara harga diri dan kebutuhan. Ia menyembunyikan kehidupannya yang sebenarnya dari keluarga dan tetangga, mengganti air mata dengan senyum palsu, dan kebahagiaan palsu dengan kesendirian yang mengiris. Namun di balik semua itu, Laras selalu menyimpan satu harapan. Suatu hari, ia bisa berhenti. Suatu hari, ia bisa pulang tanpa harus takut dihakimi, tanpa harus terus-terusan berbohong. Suatu hari, ia bisa menjadi wanita biasa yang dicintai oleh keluarganya dan masyarakat. Dan hari itu, menurutnya, harus segera datang. Di bawah terik matahari Jakarta yang tak kenal ampun, Laras berdiri di depan biro perjalanan haji. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang, namun matanya berkaca-kaca. Setelah bertahun-tahun menanggung beban hidup yang tak pernah berhenti, hari ini impiannya hampir menjadi kenyataan. 3 tahun lalu, ketika pertama kali ia mengirim uang ke kampung, Bu Wagini hanya menangis terisak di ujung telepon. "Nak, aku tidak mau kamu susah-susah untuk aku," ucap ibu dengan suara parau. Tapi Laras meyakinkan, "Ibu harus kuat. Aku akan terus berjuang agar suatu hari bisa membawa ibu naik haji." Hari itu, Laras duduk di ruang tamu rumahnya di Karangsari, memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Ia membayangkan saat di Tanah Suci, sang ibu akan menatap Ka'bah dengan penuh haru. Gema takbir akan menggema dalam hati mereka, menutup semua luka dan air mata yang pernah ada. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Laras menyimpan keraguan yang dalam. Apakah ibadah hajinya sah? Apakah ia layak membiayai ibunya dengan uang yang didapat dari jalan gelapnya? Pertanyaan ini menggigit hati setiap kali ia menutup mata. Laras mengingat betapa sulitnya malam-malam panjang yang ia lalui, menghadapi hinaan dan rasa sakit yang tak terkatakan. Tapi ia selalu berujar dalam hati, ini semua demi ibu, demi keluarga. Suatu sore, saat Bu Wagini hendak berangkat ke Tanah Suci, Laras memeluk ibunya erat-erat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Ibu, terima kasih sudah selalu kuat. Aku tidak sempurna, tapi aku ingin kau tahu. Aku mencintaimu lebih dari apapun." Bu Wagini membalas pelukan itu dengan suara bergetar. "Nak, yang penting kau sehat dan bahagia. Ibu akan berdoa agar Allah memberi jalan yang terbaik untukmu." Waktu keberangkatan pun tiba. Laras mengantar ibu ke bandara, melihatnya naik pesawat dengan sorot mata haru. Di saat itu hatinya campur aduk antara bahagia dan bersalah. Di malam harinya, Laras duduk sendiri di kamar kos, menghadap foto ibunya yang sedang berwudu di Tanah Suci. Ia menunduk dan berbisik, "Ibu, aku berharap kau diterima segala amal ibadahmu. Tolong doakan aku bisa keluar dari kegelapan ini." Meski hidupnya penuh kontradiksi, momen itu adalah titik terang dalam kehidupannya. Bukti bahwa meskipun jalannya berliku, ia masih bisa menebar kebaikan. Malam itu, Laras duduk termenung di depan cermin kecil di kamar kosnya. Bayangan wajahnya yang letih tampak samar dalam kaca. Suara tawa dan canda di luar sana, di antara lampu kota yang berkelip, tak mampu mengusir kegelisahan di dalam dadanya. Haturnya bergolak,
Setiap kali mengingat ibunya yang baru saja kembali dari tanah suci, air matanya hampir tak tertahan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada pertanyaan yang terus menghantui. Apakah hajinya sah? Apakah Allah menerima ibadah ibu dengan biaya yang kuberikan, yang berasal dari jalan yang kotor? Laras merasakan getar-getar di hatinya, penuh penyesalan sekaligus keputusasaan. Ia tahu, uang itu berasal dari pekerjaannya yang dipandang hina oleh banyak orang, dari malam-malam yang gelap dan penuh rasa sakit. Setiap kali doa keluar dari bibirnya, suara batin berkata, "Kamu berdosa, kamu menodai kesucian ibadah itu." Ia mencoba mencari penghiburan dalam ayat-ayat Al-Quran yang pernah dipelajarinya kecil dulu. Tapi kini semuanya terasa jauh dan sulit dimengerti. Hari-hari berlalu, dan rasa bersalah semakin menggerogoti dirinya. Laras bahkan takut berdoa, takut kata-katanya tidak sampai dan niatnya dianggap sia-sia. Namun di sisi lain, Laras tahu bahwa ibu dan keluarganya merasakan manfaat besar dari pengorbanannya. Ibu yang dulunya tak mampu berjalan jauh, kini pulang dari haji dengan senyum bahagia dan doa tulus untuk anaknya. Sebuah pertarungan batin yang tiada henti antara harapan dan penyesalan. Sampai suatu hari, saat Laras duduk di masjid kecil dekat rumah kosnya, seorang ustadz tua mendekat dan duduk di sebelahnya. Dengan suara lembut, sang ustadz berkata, "Nak, jangan terlalu keras menilai dirimu sendiri. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Niat dan usaha baikmu untuk membahagiakan ibu adalah kebaikan yang tidak boleh kau remehkan." Laras menatap ustadz itu, air matanya jatuh. Setiap manusia punya jalan yang berbeda. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik. Jangan sampai kamu kehilangan harapan dan cahaya dalam hidupmu, sambung sang ustadz. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di hati Laras. Ia mulai belajar memaafkan dirinya sendiri, meski perjalanan menuju pengampunan itu masih panjang. Malam itu, Laras berdoa dengan harapan baru, bahwa meski jalan hidupnya berliku, ia masih bisa menjemput cahaya dan kebaikan. Bahwa doa dan perjuangannya, walau penuh noda, bisa menjadi berkah bagi ibu dan keluarganya. Laras berdiri di depan warung kopi kecil di pinggir jalan Karangsari. Suasana sore yang tenang, seolah tak sejalan dengan keruwetan yang bergolak di dalam hatinya. Ia menatap jauh ke jalan berdebu yang pernah jadi saksi masa muda yang penuh luka. Tiba-tiba, sosok yang tak pernah ia duga hadir kembali muncul di hadapannya. Dimas, mantan pacarnya yang dulu menyakiti dan menghancurkan kehormatannya. Mata mereka bertemu, dan dunia seakan berhenti sejenak. Dimas tampak lebih dewasa, tapi sorot matanya masih menyimpan dingin dan keangkuhan yang sama seperti dulu. Tanpa sepatah kata, ia menatap Laras penuh arti. Laras merasakan detak jantungnya melonjak. Luka lama terbuka kembali, terasa seperti pedang yang menembus hatinya. Namun, kali ini, ia tak lagi wanita yang sama, yang mudah tersungkur oleh kata-kata dan tindakan Dimas. Dengan suara bergetar, Laras berkata, "Kenapa kau datang sekarang, Dimas? Setelah semua yang kau lakukan padaku?" Dimas tersenyum sinis. "Aku datang bukan untuk meminta maaf, Laras. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Bahwa tak ada yang bisa menghapus masa lalu, sekuat apapun kau berpura-pura menjadi orang baik." Air mata mulai mengalir di pipi Laras. "Aku tak berpura-pura, Dimas. Aku bertahan, berjuang demi ibuku, demi hidup yang layak." Dimas menggeleng, pelan. "Hidup yang kau bangun dari kehormatan yang hilang. Bagaimana kau bisa bangga dengan itu?" Laras menahan tangisnya. "Aku tidak bangga dengan masa laluku, tapi aku tak malu memperjuangkan masa depan. Aku berkorban agar ibuku bisa naik, haji agar kami bisa hidup lebih baik." Keheningan menyelimuti mereka. Dimas menatap dalam-dalam ke mata Laras, seolah mencari sesuatu yang tak pernah ia temukan dulu. "Laras," katanya pelan, "aku salah. Aku yang menghancurkanmu. Tapi aku juga ingin kau tahu, aku masih menginginkanmu. Aku ingin memperbaiki semuanya." Laras terkejut. Campuran antara amarah dan luka yang belum sembuh membuatnya terdiam. "Tidak, Dimas. Aku bukan gadis yang kau kenal dulu. Aku bukan milik siapapun selain diriku sendiri sekarang.
Dengan langkah mantap, Laras berbalik pergi meninggalkan Dimas dan bayangan masa lalu yang mencoba mengejar. Hatinya hancur, tapi ia tahu, untuk sekali ini, ia harus memilih hidup dan harga dirinya. Setelah pertemuan yang mengguncang hatinya dengan Dimas, Laras tak bisa menghapus bayang-bayang pria itu dari pikirannya. Namun bukan hanya luka lama yang menghantuinya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatnya terombang-ambing dalam gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Suatu hari, saat Laras sedang membantu ibunya menyiapkan hidangan untuk Lebaran Idul Adha, sebuah surat tiba di rumah sederhana mereka di Karangsari. Surat itu dari seseorang yang tak asing, Dimas. Dengan tangan gemetar, Laras membuka surat itu. Isinya adalah permohonan maaf yang panjang dan lamaran resmi dari Dimas untuk menikahinya. Ia menulis betapa ia menyesal atas segala kesalahan masa lalu dan berjanji akan memperbaiki hidup mereka bersama. Namun, hati Laras bukanlah lahan yang mudah untuk ditanami kembali. Luka yang dalam dan pengkhianatan yang pernah ia rasakan membuatnya sulit percaya. Apalagi, kehidupan keras yang selama ini ia jalani membentuknya menjadi perempuan yang kuat dan mandiri. Malam itu, Laras duduk termenung di beranda rumah, menatap langit penuh bintang. Suara angin yang berhembus seolah membawa bisikan masa lalu dan harapan masa depan yang masih samar. Ibunya datang duduk di sampingnya, merasakan gelisah yang menyelimuti anaknya. Dengan suara lembut, ibu berkata, "Nak, hidup memang penuh liku. Tapi jangan biarkan masa lalu menghalangi kesempatan untuk bahagia. Hati yang terluka bisa sembuh, tapi hanya jika kau memberinya kesempatan." Laras menatap ibunya, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Ia tahu keputusan ini bukan sekadar soal hati, tapi juga harga diri dan masa depan keluarganya. Keesokan harinya, Laras menemui Dimas. Tatapan mereka bertemu, penuh tanya dan harap. Dengan suara mantap, Laras berkata, "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Tapi aku tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Jika kau benar-benar berubah, buktikanlah dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Dimas mengangguk seolah menerima tantangan itu. Namun, di balik itu semua, Laras tahu jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh ujian. Setelah melewati pergulatan batin yang panjang, Laras memutuskan untuk membuka diri kepada keluarga tentang masa lalunya. Suatu malam, di ruang tamu rumah yang sederhana, ia mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan segala sesuatu yang selama ini disimpan rapat. Ibu dan adiknya duduk terdiam, menatap Laras dengan campuran perasaan keheranan, sedih, dan tak percaya. Suara Laras bergetar saat mulai bercerita tentang bagaimana ia dulu memilih jalan yang sulit menjadi PSK demi membiayai ibunya naik haji dan menjaga keluarga mereka tetap bertahan. "Maafkan aku, Bu. Aku tahu aku bukan anak yang seperti yang Ibu harapkan," ucap Laras. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. "Aku melakukan semua itu demi Ibu, demi keluarga kita." Ibunya memeluk Laras erat, suaranya bergetar. "Nak, Ibu tahu kau berjuang keras. Ibu hanya ingin kau bahagia dan selalu dalam lindungan Allah. Kita semua pernah melakukan kesalahan, tapi yang penting adalah kita mau kembali dan memperbaiki diri." Namun, tak semua orang di keluarga bisa menerima dengan mudah. Adiknya tampak kecewa dan marah, merasa harga diri keluarga mereka tercoreng. "Bagaimana bisa kau berbuat seperti itu? Apa yang orang-orang nanti katakan?" Laras menunduk, tapi ia tahu inilah ujian terbesar dalam hidupnya. Menerima dan menerima juga penilaian dari orang terdekat. Dengan tekad kuat, Laras mulai melangkah ke jalan tobat. Ia rajin mengikuti pengajian, memperdalam ilmu agama, dan berusaha menebus kesalahan dengan perbuatan baik. Setiap malam, doa dan air mata menjadi teman setianya. Ia berjanji pada diri sendiri dan Allah untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik, demi masa depan yang penuh harapan. Perjalanan ini tidak mudah, penuh liku dan godaan. Namun, Laras merasa beban yang selama ini menghimpit perlahan mulai terangkat, digantikan dengan ketenangan dan harapan baru. Kabar tentang masa lalu Laras mulai tersebar ke seluruh Karangsari. Sekali lagi,
Kampung yang dulu penuh senyum itu berubah menjadi medan pertempuran batin baginya. Suara-suara sinis, tatapan penuh cela, dan bisik-bisik di balik punggung menjadi santapan sehari-hari. "Lihat tuh, yang dulu wanita baik-baik sekarang malah seperti itu," ujar seorang ibu-ibu sambil bergosip di pasar. "Kasihan ibu itu, punya anak seperti dia," komentar tetangga lain dengan nada merendahkan. Laras mendengar semua itu, tapi dia tak lagi seperti dulu yang mudah tersungkur. Setiap kata menyakitkan justru menguatkan niatnya untuk berubah dan membuktikan bahwa masa lalunya bukan akhir dari segalanya. Di tengah cibiran, Laras tetap menjalankan ibadahnya dengan tekun, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia aktif, membantu tetangga, mengajar anak-anak mengaji, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial di kampung. Ibunya selalu menjadi pelindung dan penyemangat terbesarnya. "Ingat nak, orang yang menghakimi itu belum tentu lebih baik dari kita. Yang penting adalah bagaimana kau menghadapi ujian ini dengan sabar dan tawakal." Pada suatu hari, saat ada acara pengajian bersama di masjid, Laras maju ke depan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Suaranya yang lembut dan penuh penghayatan menyentuh hati banyak orang. Salah satu tetangga yang dulu sering mencibir pun menatapnya dengan penuh rasa hormat dan sedikit rasa malu. Meski cibiran belum sepenuhnya hilang, perlahan warga Karangsari mulai melihat perubahan dalam diri Laras. Mereka belajar bahwa manusia bisa berubah, dan setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Laras tahu perjalanan ini belum selesai. Namun dengan doa, kesabaran, dan keteguhan hati, ia yakin akan mampu melewati semua cobaan dan membangun kehidupan yang layak. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari Laras mengungkapkan masa lalunya kepada keluarga dan kampung Karangsari. Perjalanan panjang itu membawa banyak luka, tapi juga pembelajaran dan kekuatan yang tak ternilai. Kini, Laras telah menjalani hidup yang sederhana, namun penuh makna sebagai seorang ibu rumah tangga. Ia menikah dengan pria yang menerima dan mencintainya, apa adanya, bukan masa lalunya, melainkan jiwanya yang kuat dan tulus. Setiap pagi, Laras mengawali hari dengan senyum dan doa. Suaminya bekerja sebagai guru di sekolah dasar, dan mereka bersama-sama membesarkan seorang putri kecil yang ceria dan penuh semangat. Laras tetap aktif dalam kegiatan sosial di kampung, menjadi inspirasi bagi banyak wanita muda yang merasa terjebak dalam keterbatasan. Ia berbagi kisah perjuangannya, mengajak mereka untuk tidak takut berubah, dan berani melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pada momen Idul Adha kali ini, seperti setiap tahun, Laras dan keluarganya berkurban dengan penuh rasa syukur. Suasana hangat dan damai menyelimuti rumahnya, menggantikan bayang-bayang masa lalu yang dulu menghantui. Ibunya yang sudah lanjut usia selalu bangga melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih. "Laras, kau sudah membuktikan bahwa tak ada jalan yang sia-sia jika diisi dengan niat baik dan kerja keras." Laras tersenyum, menyadari bahwa hidupnya bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk bangkit dan terus berjuang. Dengan hati yang lapang dan penuh harapan, Laras menatap masa depan, sebuah babak baru yang penuh cahaya dan damai.